Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizik Atayani. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang berisikan sebuah kegiatan dalam mengasuh anak selama 7 hari. Di masing-masing harinya saya mengasuh anak lebih dari 2 jam. Untuk anaknya ini saya menggunakan 2 anak, yakni usia 17 bulan yang bernama Aira dan usia 6 tahun bersama Safa. Simak videonya ya. Nah, di video yang hari pertama itu hanya berisikan perkenalan dan makan bersama. Saya membawakan beberapa snack yang digunakan untuk sebuah strategi agar anak-anaknya itu bisa kenal dengan saya. Dan untuk mbaknya ini yang berusia 6 tahun membutuhkan waktu kurang dari 5 menit bisa kenal. Tapi kalau adiknya masih membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu lebih dari 1 jam untuk mengenalnya. Tapi setelah itu lama-kelamaan adiknya mulai mau saya pegang, udah gak nangis. Nah, di hari yang kedua ini saya mengisikan sebuah kegiatan, yakni bermain pasir, mengenal bentuk dari yang terkecil dan yang terbesar. Di kegiatan ini dapat melatih beberapa aspek perkembangan anak, ini dari motorik, kognitif, bahasa, dan emosional. Dari motorik ini, dari kakaknya ini membuat kayak sebuah istana pasir yang dari terbesar lalu terkecil dan dibentuk jadi istana. Dan kognitifnya ini anak dari kakaknya ini mampu untuk mengetahui mana bentuk yang terbesar dan mana bentuk yang terkecil. Dan dari bahasanya ini kakaknya mampu untuk menceritakan bahwa itu adalah sebuah istana yang telah dibuatnya. Cerita ini dikarang oleh kakaknya. Setelah itu yang emosional, yakni kakaknya itu dapat sabar saat istananya yang telah ia buat dihancurkan oleh adiknya. Dan untuk adiknya ini dapat melatih beberapa aspek juga, yakni bahasa dan motorik. Dalam aspek bahasa ini adiknya ini saya latih untuk kayak sebuah kata, ini besar, ini kecil, ini besar. Jadi adiknya hanya mengucapkan kata terakhir ini besar, kecil gitu. Dan dia mampu membedakan juga mana yang besar dan yang kecil. Setelah itu motoriknya dilatih dengan seperti memotong-motong hasil cetakan pasir yang saya buat. Dan untuk hari ketiga ini saya memberi kegiatan melukis. Nah, melukis ini juga dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan anak, yang mulai kakaknya ini dapat mengembangkan
motorik dikembangkan ini melalui saat kakaknya melukis kan, tangan motorik halusnya bekerja. Selain itu yang bahasa ini kakaknya mampu menceritakan untuk bajunya nanti warna ungu, lalu nanti kakinya nanti warna kuning gitu. Dan kognitif kakaknya mampu mengetahui beberapa warna yang telah ia sebutkan yang ada di dalam lukisan tersebut. Dan emosional ini kakaknya mampu untuk melatih kesabaran saat lukisan tersebut dicoret oleh adiknya. Tambahan lagi untuk yang kognitif, untuk kakaknya ini dapat mampu berhati-hati dalam melukis, itu dapat melatih aspek kognitifnya anak. Selanjutnya yakni yang adiknya ini dapat melatih aspek bahasa, motorik, dan kognitif. Aspek bahasa ini dilatih saat sang adik mengucapkan beberapa warna yang telah ia coret dalam kanvas tersebut. Misalnya, ini hijau, ini biru, ini merah gitu. Hanya kata yang beberapa huruf yang terakhir yang dapat ia ucap. Selanjutnya ya ini yang motorik. Yang motorik ini adiknya melatih motorik dengan mencoret-coret dengan kuas di sebuah kanvas. Selanjutnya kognitif tadi, adiknya mampu membedakan antara warna hijau dan merah. Selanjutnya yakni hari keempat, yakni mengenal hewan. Dalam mengenal hewan ini dapat juga melatih aspek perkembangan anaknya, dimulai dari kakaknya yakni dapat melatih bahasa, kognitif, dan motorik. Bahasa ini dilatih saat kakaknya ini menceritakan sebuah cerita yang terdapat pada isi buku. Dan untuk kognitifnya ini kakaknya mampu untuk menceritakan kembali cerita yang telah ia baca sebelumnya. Dan untuk yang motoriknya ini kakaknya mampu mempraktekkan dengan boneka tangan tentang beberapa suara hewan. Selanjutnya yakni yang adiknya dapat melatih dua aspek, yakni aspek bahasa dan kognitif. Nah, aspek bahasa ini saya bacakan sebuah cerita, lalu saya menirukan beberapa suara hewan. Misalnya kucing itu meong, anjing itu kuku, bebek itu kwek kwek, dan singa itu haung ya. Nah, aspek bahasa ini dapat dilatih saat adiknya mengucapkan kata meong, kuk gitu. Dan yang kognitifnya ini juga dapat dilatih saat adiknya itu mampu membedakan antara suara kucing, suara anjing, dan suara hewan yang lainnya. Nah, hari selanjutnya ini kita bermain ular tangga dan kartu berwarna. Nah, di dalam ular tangga itu terdapat kayak beberapa kartu yang berwarna, dan yang kartu berwarna tersebut dimainkan oleh adiknya, ular tangganya dimainkan oleh kakaknya. Ini di request sendiri oleh kakaknya, sekarang ular tangga aja yuk gitu. Dan bermain tersebut dapat juga melatih aspek perkembangan anak, dimulai dari kakaknya ya, dapat melatih motorik, emosional, dan kognitif, dan juga bahasa. Dalam melatih motorik itu kakaknya mampu melempar dadu dan menjalankan orangnya sesuai dengan dadu nomor yang dilempar pada dadu. Akhirnya dalam melatih emosionalnya kakaknya mampu untuk melatih kesabaran saat dadunya diambil oleh adiknya. Dan selanjutnya yakni kognitif, yakni kakaknya mampu untuk berhitung beberapa titik yang ada di
mampu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat pada kartu saat orang tersebut berhenti. Jadi itu orang tersebut berhenti di misalnya kartu warna merah, lalu kakaknya akan digunakan kartu warna merah, dan dalam kartu warna merah tersebut seperti terdapat beberapa pertanyaan, misalnya apa makanan favorit kamu, dan kakaknya itu mampu untuk menjawab hal itu. Ini dapat melatih aspek bahasa dari kakaknya. Selanjutnya ya ini oleh adiknya, ya ini bermain kartu berwarna. Hal ini melatih dua aspek, yakni aspek bahasa dan kognitif. Kan dalam ular tangga tersebut terdapat dua warna saja, yaitu merah dan biru. Dan adiknya ini melatih aspek bahasanya saat ia menyebutkan warna tersebut, misalnya merah, rahnya saja yang ia sebutkan biru. Dan dalam aspek kognitifnya ini adiknya mampu membedakan mana yang merah dan mana yang biru. Hari selanjutnya, ini hari ke-6, kita melakukan kegiatan masak jeli. Nah, dalam memasak jeli ini juga dapat melatih beberapa aspek perkembangan. Ini dimulai dari kakaknya ya, dapat melatih bahasa, kognitif, dan emosional. Nah, dalam proses ini kakaknya mampu untuk menuangkan beberapa gula dalam panci. Selain itu menuangkan air, menuangkan serbuk jeli. Selanjutnya ya ini aspek bahasa. Aspek bahasa ini kakaknya mampu untuk menjelaskan kembali tentang tahapan-tahapan dalam membuat jeli. Selain itu, yang dari aspek bahasa ini juga nyambung ke ranah kognitif, ya, bisa kakak mampu mengingat kembali tahapan-tahapan sebelumnya. Dan yang terakhir ini emosional, kakaknya mampu untuk menahan beberapa menit untuk jeli tersebut jadi dan memakannya. Selanjutnya ya ini adiknya dapat melatih motorik, bahasa, dan kognitif. Nah, berhubung saat tadi itu membuat jelinya dua ya, karena adiknya satu dan kakaknya satu, takut tertekan. Nah, adiknya ini dapat melatih bahasa dan kognitif, dan bahasa ini adiknya mampu untuk dan juga motorik ya. Dan yang bahasa ini adiknya mampu untuk mengucapkan beberapa warna. Ini ada dua warna, coklat dan hijau. Jadi yang diucapkan tuh yang akhir, hijau, coklat gitu. Dan yang ini juga nyambung ke ranah kognitifnya. Nah, adiknya mampu untuk membedakan mana yang hijau dan mana yang coklat. Dan untuk aspek motoriknya ya ini adiknya mampu untuk menuangkan serbuk jeli pada panci yang berisikan air, dan juga menuangkan beberapa gula dengan menggunakan bantuan sendok. Nah, hari terakhir ya ini kita bermain mengenal bentuk. Ini seperti sebuah kain yang terdapat beberapa bentuk lalu ditempelkan gitu. Nah, bermain mengenal bentuk ini dapat melatih beberapa aspek perkembangan anak, dimulai dari kakaknya ya, dapat melatih motorik, dapat melatih bahasa, kognitif, dan juga emosional. Nah, dari motoriknya ini dapat melatih saat kakaknya mengambil bentuk yang terdapat sekitar kurang dari 100 meter, diambil lalu kakaknya berjalan dan menempelkan. Ini juga dapat melatih aspek motorik halus dan kasarnya. Selain itu yang bahasa, kakaknya mampu untuk menyebutkan beberapa bentuk yang ada pada permainan tersebut. Dan yang kognitif ya ini kakaknya mampu untuk mengenali beberapa bentuk tersebut. Dan yang terakhir emosional ini kakaknya
diberitahu oleh saya, ini warna abu-abu gitu. Adiknya paham, abu, pink, sama putih gitu. Ini juga dapat melatih aspek kognitifnya juga. Adiknya juga mampu untuk membedakan warna yang ada pada permainan tersebut. Nah, hasil dari permainan yang selama 7 hari 8 itu dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan anak kan. Jadi anaknya semakin sabar, anaknya semakin mengerti tentang bentuk, warna, dan juga dapat, jadi saya punya teman baru gitu Bu. Jadi adiknya mulai lengket gitu ya bahasanya, lengket sama saya gitu. Nah, jadi beberapa permainan tadi bisa dijadikan sebuah alternatif pada kalian untuk melakukannya dengan anak-anak atau ponakan atau adik kalian. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.